Presiden Prabowo Subianto sudah meminta penyelidikan terhadap kasus penembakan terhadap warga negara Indonesia oleh aparat Malaysia saat hendak keluar melalui perairan Tanjung Ru, Selangor. Presiden juga meminta masyarakat yang bekerja sebagai pekerja migran tidak terperdaya oleh sindikat kriminalitas. Berdasarkan data Migrancare, sejak tahun 2005 hingga 2025 tercatat 75 penembakan terjadi oleh aparat berwenang Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. Namun penyelesaian kasus dianggap tidak tuntas. Alhasil, Malaysia pun menjadi negara yang paling banyak dilaporkan kepada Komnas HAM terkait dengan negara penempatan pekerja migran atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Sebelumnya, pada Jumat 24 Januari, APPM yang tengah berpatroli menemukan sebuah kapal yang berisi 5 WNI yang hendak keluar melalui jalur ilegal. Pihak Malaysia menyebut kelimanya melakukan perlawanan sehingga memaksa pihak berwenang menembak kelimanya. 1 tewas, sementara 4 lainnya terluka. Akankah kasus penembakan kali ini terungkap dan diselesaikan tuntas? Atau jangan-jangan kembali menguap seperti deretan kasus lainnya? Bagaimanakah pemerintah memastikan perlindungan bagi pekerja migran, baik yang berdokumen resmi maupun ilegal? Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, resikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita tidak boleh tertipu oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini dan itu. Dan itulah pemirsa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menanggapi apa yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ada penembakan yang kemudian menimbulkan 5 orang korban pekerja migran Indonesia. Lalu akankah kasus ini terungkap atau justru menguap? Dan bagaimana perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk para pekerja migran, baik itu yang berangkat secara prosedural maupun ilegal? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama kita Wakil Menteri P2MI Bu Christina Ariyanti. Selamat malam Bu Wamen, terima kasih sudah hadir. Ya, Christina Ariyanti. Dan juga bergabung bersama kita ada Mbak Anis Hidayah, anggota Komnas HAM. Terima kasih Mbak Anis sudah bergabung malam hari ini, dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Makarim Wibisono, pakar hubungan internasional. Prof. Makarim, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Bu Wamen, kita ingin tahu data yang dimiliki oleh P2MI. Sebenarnya sampai seberapa banyak sih warga negara kita, pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri, paling tidak di Malaysia sendiri. Mereka berangkat melalui jalur prosedural maupun yang non-prosedural. Ya. Makasih Mbak. Jadi Malaysia ini menjadi tujuan favorit ya, karena mungkin ada kedekatan secara kultur, dari jarak juga dekat, seperti itu. Nah, untuk data penempatan tahun 2024 itu kami menempatkan sekitar 297.000 pekerja migran Indonesia. Malaysia menjadi dominasi yang utama lah, mungkin hampir 1 juta itu tujuannya ke Malaysia. Nah, kalau Mbak berbicara berapa sih yang unprosedural berangkat, tentunya karena mereka unprosedural itu tidak terdata dalam sistem kami. Untuk berangkat prosedural, unprosedural ini kan banyak jalurnya. Mereka bisa lewat jalur laut seperti yang terjadi baru-baru ini. Mereka bisa lewat jalur darat ya, karena Kalimantan itu kan perbatasan Malaysia dengan Indonesia ribuan kilometer yang tidak mungkin dijaga patroli tiap meternya. Dan juga bisa berangkat lewat jalur udara, karena untuk pergi ke Malaysia sebagai turis itu kan tidak membutuhkan visa. Semua orang bebas lalu lintasnya. Nah, tapi dari data kami, kementerian ini baru dibentuk bulan Oktober lalu ya, peningkatan dari yang sebelumnya berstatus badan. Nah, ini kita sudah mencegah keberangkatan unprosedural untuk berbagai tujuan. Itu ada 501 kegiatan, dan jumlah calon pekerja migran yang di stop keberangkatannya itu ada 1.390. Saya yakin ini hanya jumlah kecil Mbak, dari yang sebetulnya memang masih berangkat secara itu tadi, karena bisa jadi mereka turis, tapi nanti di sana konversi visa, bisa jadi mereka tujuannya awal melancong dan lain-lain. Jadi ini memang PR besar ya, yang menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu juga ada beberapa upaya yang sejak
kementerian ini dibentuk telah kami jalankan. Nanti kita masuk. Oke, nah pencegahan itu kan berarti sudah dilakukan ya Bu ya. Nah langkah pencegahan ini dilakukan dengan menyasar sindikat-sindikat penyalurnya atau seperti apa Bu Men? Nah kalau sindikat penyalur itu bukan kewenangan dari kementerian kami, itu dari aparat penegak hukum tentunya. Tapi begitu kami mendapatkan informasi tentunya kami teruskan. Jadi kadang-kadang kan banyak nih pengaduan yang masuk dari masyarakat yang mungkin menjadi korban atau punya keluarga yang kemudian direkrut oleh terduga sindikat untuk diberangkatkan ke luar negeri. Nah pengaduan itu selalu kami proses, kami juga tengah memfinalisasi kerjasama dengan Polri, membentukkan Des TPPO, karena banyak dari kejadian-kejadian ini kemudian berujung pada tindak pidana perdagangan orang. Nah kami juga melakukan kerja bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga Kementerian Desa, bagaimana peranan dari pemerintah daerah ini bisa lebih dimaksimalkan. Karena sebetulnya kan pemerintah desa, kabupaten, kota, mereka lebih paham bagaimana apa yang terjadi di antara warganya, naturnya, dan lain-lain. Nah kami ajak juga agar terlibat bagaimana memberikan awareness, sosialisasi, mau bekerja ke luar negeri itu boleh, itu hak semua warga negara mencari penghidupan lebih baik di negeri orang, tidak ada masalah dengan itu. Tapi tolong bantu kami lakukan secara jalur yang aman. Nah tentunya jalur aman ini seperti apa, itu harus yang menjadi PR juga, harus mudah ya, karena selama ini kan mungkin masyarakat keburu males duluan mendengar prosesnya repot dan lain-lain. Itulah yang menjadi pertanyaan Bu Amen, kenapa kemudian cukup banyak juga orang-orang atau pekerja migran ini yang memilih jalur-jalur yang non prosedural dibandingkan yang prosedural? Ada undang-undang pelindungan pekerja migran, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Di situ ada syaratnya yang tidak bisa kita negotiate lagi. Contoh misalnya umur minimal 18 tahun. Nah otomatis di bawah itu sudah tidak boleh secara hukum untuk pergi. Punya kompetensi. Nah otomatis kalau tidak ada kompetensi sebetulnya berdasarkan undang-undang mereka sudah tidak eligible gitu kan. Sehat jasmani dan rohani. Banyak juga pekerja migran yang pergi dalam kondisi kurang sehat ya. Mereka tidak melakukan medical check up yang unprosedural. Ternyata sampai di sana bekerja berat ya di kebun dan lain-lain, kemudian sakit dan lain-lain. Jadi kalau syarat ini memang ada. Kami akan lebih melihat pada prosesnya, bagaimana persyaratan mungkin dokumentasi yang mungkin bisa lebih dipermudah, informasinya tersedia jelas, masyarakat bisa mengakses, lebih kepada itu. Tapi kalau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, ini kan dibikin bersama ya pembentuk undang-undang, itu non-negotiable. Nah mungkinlah yang tidak bisa mengikuti itu, tidak mau atau tidak dapat, kemudian memilih ini tergiur juga dengan undangan-undangan. Baik, Mbak Anissa, ini ternyata syarat-syarat ini kan non-negotiable ya. Artinya ini juga dibuat untuk menjamin keselamatan, memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari catatan kasusnya, ini Mbak, ini ada kasus penembakan di Malaysia saja, ada 75 yang belum tuntas. Nah, kira-kira apa yang bisa kita harapkan dan bisa kita dorong dari kasus penembakan yang baru saja terjadi di Tanjung Ru Selangor ini? Ya, pertama sebenarnya hak bekerja itu adalah hak asasi manusia ya, constitutional rights gitu. Jadi itu hak konstitusional yang negara, dalam hal ini pemerintah, pusat dan daerah itu punya kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi. Sehingga kenapa kemudian salah satu instrumen hak asasi manusia internasional, terutama terkait dengan pekerja migran, yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, itu didesak pada saat itu untuk diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dan pemerintah sudah melakukan itu sejak 12 tahun yang lalu. Tahun 2012 gitu. Nah, di dalam konvensi itu diatur sedemikian rupa tentang hak-hak yang mesti dijamin, dihormati, dilindungi oleh negara gitu ya. Tidak hanya negara kita, karena pekerja migran itu kan berangkat dari kita sebagai negara pengirim, kemudian akan transit, kemudian juga akan bekerja di negara penempatan, punya kewajiban gitu. Nah, problematiknya adalah tidak semua negara penempatan itu meratifikasi konvensi internasional tentang pelindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk Malaysia sampai saat ini belum meratifikasi. Sehingga standar-standar HAM untuk pelindungan pekerja migran memang sulit kemudian untuk diterapkan. Salah satunya adalah kasus penembakan terus berulang gitu ya, terjadi impunitas, kejahatan tanpa penghukuman, karena kasus-kasus itu dari sisi proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga para korban pekerja migran kita tidak mendapatkan hak atas keadilan gitu. Dan kalau merujuk datanya teman-teman organisasi masyarakat sipil misalnya, saya kira penting untuk menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena dalam konteks hak asasi, satu nyawa saja
itu mesti menjadi perhatian, apalagi ini cukup banyak dan terus terjadi keberulangan gitu ya, sehingga mesti menjadi atensi. Yang kedua, kita menempatkan pekerja migran dengan negara lain, dan Indonesia sudah memiliki kesepahaman ya MOU dengan Malaysia. Salah satu standar yang digunakan kan tentang hak asasi gitu, perlindungan, bagaimana mereka mesti dihormati, diberlakukan dan lain sebagainya. Dalam konteks pekerja migran undocumented di Malaysia, memang sejauh ini pemerintah Malaysia ini memiliki kecenderungan tidak menggunakan pendekatan hak asasi. Pendekatannya adalah administrasi keimigrasian gitu. Ketika mereka undocumented, maka kemudian yang dilakukan adalah merazia gitu ya, kemudian melakukan kriminalisasi, bahkan menembak. Itu kan masuk kategori extrajudiciary killing ya, pelanggaran hak asasi gitu yang tidak diperbolehkan gitu, karena hak hidup itu adalah fundamental rights gitu ya, hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun gitu. Nah, padahal kita sudah punya kesepahaman dengan pemerintah Malaysia yang selalu diperbaharui gitu. Artinya penting sekali untuk kita diskusikan kembali terkait dengan pemenuhan hak asasi para pekerja migran kita, apakah mereka berdokumen atau tidak, termasuk tata kelola migrasi juga mesti dipastikan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia. Oke, jadi pendekatan itu yang kemudian juga menjadi fokus dalam penanganan atau proses hukum yang dilakukan ya, Mbak Anis ya. Prof, kita juga ingin tahu pandangan Prof Makarim mengenai kasus ini, bagaimana juga kemudian hubungan internasional ini bisa membantu mendorong pengungkapan kasus ini, Prof. Tapi dijawabnya nanti ya, Prof ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu, ya. Sudah jelas apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk respon atas kasus penembakan yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber, kami juga akan ajak Anda berbincang langsung dengan Ibu Mawadah, istri dari korban atas nama Hanafiah yang menjadi korban penembakan di Selangor, Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Mawadah. Selamat malam Bu Mawadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Bu Mawadah, tentu pertama-tama kami turut berempati atas apa yang terjadi dengan Bapak Hanafiah. Tapi kami ingin tahu Bu, informasi terakhir yang diterima oleh Ibu Mawadah mengenai kondisi dari suami Ibu seperti apa? Sampai sekarang saya belum tahu kondisinya kayak mana, karena belum bisa jumpa Bu. Oke, Bu Mawadah, ya. Yang sempat diceritakan atau sepengetahuan Ibu, ini Bapak bekerja di Malaysia sebagai apa, Bu? Yang saya tahu dia tukang pangkas, tapi saya nggak tahu detailnya juga. Oke, sudah bekerja berapa lama di Malaysia? Baru 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Apakah Pak Hanafiah ini juga sempat bolak-balik Malaysia ke Indonesia untuk pulang, berjumpa dengan keluarga, atau seperti apa, Bu? Ada pulang kemarin, ada pulang sekali, habis itu balik lagi. Oke, berapa lama Bu ketika pulang berada di Aceh di rumah? Oh lama, kadang-kadang ada sampai setahun, kadang-kadang sampai 6 bulan gitu. Oke, baik. Bu Mawadah, sudah sempat ada komunikasi dengan pihak-pihak di Malaysia mencari tahu kondisi suami Ibu? Belum.
Oke. Belum, kami sama kemarin cuma bilang sama tim Haji Sudirman, Haji Umar, suruh itu sebentar supaya bisa dilihat. Rupanya nggak bisa dilihat juga, karena nggak dikasih lihat. Oke. Belum dikasih masuk. Belum dikasih masuk untuk melihat kondisi Bapak. Bu Mawadah, Iya. Bapak ini berangkat dari Indonesia ke Malaysia untuk bekerja seorang diri atau bersama dengan siapa? Sendiri. Sendiri. Yang Diajak saya tahu oleh sendiri. orang atau Sendiri. melamar bekerja di Malaysia? Itu nggak tahu, karena dia nggak bilang. Oke. Lalu selama bekerja di Malaysia apa Bu yang diceritakan oleh Bapak? Dia nggak pernah cerita tentang itu dia, cuma yang dia bilang dia kerja pangkas di sana. Oke, baik. Yang lain nggak ada cerita. Baik. Bu Mawadah, di sini ada Ibu Wakil Menteri P2MI yang juga turut memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Apa Bu yang ingin disampaikan langsung oleh Bu Wakil Menteri atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan kenapa belum bisa dijenguk dan kenapa kalau misalnya dia udah sembuh kenapa nggak dibawa pulang terus ke Indonesia? Karena kami sangat mengharapkan dia balik ke Indonesia lagi, Bu. Karena anaknya selalu menanyakan dia. Baik. Bu Amen mungkin Pokoknya bisa. saya mau, Ya, silakan Bu. Ya, jadi update-nya kasus ini kan kami di sini keluarga mau supaya secepatnya suami saya dibawa pulang ke Indonesia. Itu aja, Bu. Baik. Silakan Bu ya. Amen. Jadi update kasusnya ini kan kami angkat hari Minggu yang lalu dengan melalui statement itu kami bikin konferensi pers agar ini juga menjadi atensi. Kami koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri agar mengirimkan nota diplomatik. Tujuannya itu dua. Yang pertama memperoleh akses ke konsuleran agar jenazah bisa dilihat, lalu juga yang sakit, yang terluka juga bisa dikunjungi. Nah itu hari Senin sudah berproses dan hari Selasa kami sudah mendapatkan akses. Jadi teman-teman dari perwakilan sudah mendapatkan akses untuk menjenguk korban. Situasinya 2 orang yang tertembak itu stabil dan sudah bisa memberikan keterangan. 1 memang kritis, satu sempat kritis tapi sekarang balik ke pemulihan. Jadi saya melihat sejauh ini sih proses ini berjalan cukup baik ya. Karena seperti jenazah almarhum Basri itu tadinya kan rencananya dipulangkan hari Jumat. Tapi ternyata hari Rabu sudah bisa kami terima di Pekanbaru, terus ke Dumai sampai akhirnya ke kampungnya dirupat dan dimakamkan. Jadi sejauh itu berjalan cukup baik. Nah, tentunya kami juga meminta agar ada penyelidikan yang komprehensif apa sebenarnya yang terjadi karena versi yang diberikan oleh pemerintah Malaysia sejauh ini kan berbeda dengan keterangan yang kami peroleh dari para WNI yang bisa memberikan keterangan. Nah, tentu kami mendorong agar ada penyelidikan mendalam agar jelas dan kami juga meminta seperti dugaan ya di awal mungkin ada tindakan berlebihan di sini karena kan kita melihat ya dari alur ceritanya keluar malam hari, dini hari, lalu ada kapal kejar dan lain-lain, lalu ada penembakan dan seperti itu. Nah harapan kami ya ini bisa diproses kalau terbukti memang pihak patroli ini melakukan kesalahan ya harus diproses sesuai hukum. Jadi saat ini tahapnya menunggu Mbak, karena kami melihat dari sekuensnya ini masih on the track gitu ya. Tentunya nanti dengan berjalannya waktu kita akan lihat lagi. Kami koordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri. Karena bicara dengan pelindungan, bicara soal pelindungan WNI ini Kementerian P2MI tidak bekerja sendiri. Tangan pemerintah atau negara hadir di luar negeri melalui perwakilan yang ada di bawah Kementerian Luar Negeri. Tapi begitu misalnya ada masalah, koordinasinya itu selalu 2 instansi ini pasti berkoordinasi erat. Dan ketika mereka dipulangkan, maka instansi kamilah, kementerian kamilah yang bertanggung jawab untuk selanjutnya mengurus sampai ke pulangan. Oke, baik. Artinya Bu Mawadah saat ini memang masih harus menunggu, tapi bahwa bisa dipastikan Bapak Hanafiah dan mungkin dengan 3 orang lainnya, ya Bu ya. Total 4 ini sudah mendapatkan penanganan yang baik begitu ya, Bu Medis juga. Ya, Bu Mawadah kalau boleh bercerita pada saat Pak Hanafiah ini pulang kembali ke rumah, ini biasanya memberi kabar dulu tidak sih kalau terakhir kemarin pulang?
Tidak pernah, dia tidak pernah kasih kabar. Karena dia takut kalau kami di sini gelisah. Oke. Susah di sini menunggu dia, makanya dia nggak pernah pulang, nggak pernah bilang dulu. Oke, jadi pasti Bapak ini pulang, tiba-tiba saja pulang ke rumah tanpa memberi kabar ya? Iya. Selalu pulangnya kayak itu, nggak pernah diberitahu. Karena dia nggak ingin kami di rumah susah. Oke, baik. Terima kasih Bu Mawadah. Tentu kita ikut mendoakan yang terbaik dari proses penanganan kondisi Bapak Hanafiah di Malaysia. Terima kasih Bu Mawadah malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama. Ya. Prof Makarim, kalau melihat mengenai peristiwa yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, bagaimana Prof melihat hal ini? Termasuk juga Presiden Prabowo sudah memerintahkan untuk dilakukan proses investigasi dan penyelidikan secara menyeluruh, sehingga kasus ini betul-betul bisa terungkap, tidak hanya menguap saja, Prof. Benar ya, kasus-kasus macam ini, ya apalagi ini di antara negara-negara tetangga, ya apalagi juga anggota ASEAN semuanya, ya perlu dijadikan batu loncatan untuk klarifikasi keadaan sesungguhnya. Ya, seperti diketahui sudah ada permintaan dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Malaysia ya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, ya termasuk juga ya mengenai kemungkinan mengenai excessive use of force ya, karena pengertian excessive use of force ini kan sangat melanggar hak asasi manusia. Kalau orang yang misalnya bisa dipecut saja, kenapa kok harus ditembak? Ya, apalagi itu di sesuatu yang tidak berimbang dengan kemungkinan kesalahannya dia. Ya. Jadi oleh karena itu, apalagi sekarang ini kan di dalam proses globalisasi banyak sekali kan proses migran. Orang bekerja di satu tempat di negara lain, bukan hanya Indonesia ya, Malaysia, Filipina, Bangladesh, negara-negara lain juga melakukan hal itu. Tetapi itu semua harus berdasarkan aturan-aturan yang saling menjaga diri. Jadi dalam arti kata bahwa tuan rumahnya juga menjaga dan juga kita sendiri juga menjaga melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan tuan rumah. Nah, saya melihat ya apabila kasus yang terjadi di Selangor ini tidak diklarifikasi, nah ini akan beruntun terjadi lagi gitu ya. Oleh karena itu kita hendaknya betul-betul meminta kepada pihak Malaysia untuk memberikan penelitian yang terbuka ya dan juga memberikan informasi yang lengkap kepada Indonesia mengenai hal ini. Nah, kalau ini bisa terjadi, insya Allah ya kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang kembali. Prof, tapi apakah peluang secara diplomatik ini memungkinkan adanya joint investigation sehingga kedua negara ini betul-betul bisa mengikuti kasus ini secara transparan? Karena begitu banyak cerita yang beredar dari satu sisi dan sisi lainnya ini berbeda, Prof. Ya. Kita kan melihat ya bahwa semua ini kan tergantung dari situasi, kondisi dan juga pemerintahan. Yang sekarang kan Indonesia menghadapi pemerintahan baru, ya di mana kelihatan bahwa Indonesia sangat memberi penekanan terhadap kasus-kasus seperti warga negaranya, ya dan juga bagaimana lapangan pekerjaan di luar negeri dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa juga tetangga kita akan mengetahui derajat concern daripada pemerintah kita terhadap warganya ini. Ya, nah oleh karena itu kita bisa melihat bahwa perwakilan kita juga harus menunjukkan diri bahwa ini merupakan concern utama ya daripada pemerintah ya terhadap masalah ini. Nah, saya rasa kalau misalnya pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dilakukan oleh NGO ya, Komnas HAM juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap hal itu. Ini tentunya dampaknya itu harus diimbangi secara proporsional. Kalau ini tidak diimbangi secara proporsional, itu akan menimbulkan reaksi yang akan memikirkan dampak yang kurang baik gitu. Baik, kita juga ingin tahu ketika membuka kemudian kasus-kasus yang terjadi tidak hanya di Malaysia ya, Mbak Anis, ternyata ada sejumlah negara yang juga memiliki catatan kelam nih berkaitan dengan bagaimana kegiatan pekerja migran Indonesia seperti Filipina, Kamboja maupun juga Vietnam. Tapi nanti kita akan membahasnya lebih lanjut sesaat lagi, pemirsa, kami kembali untuk Anda. Jangan mau dibohongi oleh sindikat. Itu pesan jelas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto menanggapi apa yang terjadi kasus penembakan yang kemudian menimbulkan 5 korban pekerja migran Indonesia. Mbak Anis, kalau kita lihat kasusnya nampaknya tidak hanya di Malaysia, ada negara-negara lain yang juga mencatatkan catatan buruk
dari bagaimana aktivitas pekerja migran Indonesia di sana seperti di Filipina, Vietnam, Kamboja. Lalu apa kemudian yang perlu betul-betul diperhatikan? Mungkin sifatnya juga sebagai masukan kepada Kementerian P2MI yang sekarang perannya sudah lebih tinggi lagi begitu. Iya. Jadi negara-negara yang disebut tadi laporannya juga banyak yang masuk ke Komnas HAM ya, terutama terkait dengan korban online scam di beberapa negara di ASEAN. Nah, memang itu sangat problematik karena di satu sisi orang bekerja ke luar negeri itu kan bagian dari penikmatan hak asasi karena mereka berhak untuk bekerja kemanapun. Tetapi bagaimana kemudian risiko terjadinya potensi pelanggaran hak asasi ini kan yang mesti dilakukan upaya-upaya gitu ya, pencegahan gitu ya, pembangunan kesadaran terkait dengan hak mereka, baik itu kepada pekerja migrannya, kepada aparat pemerintahnya juga gitu ya, sekaligus juga kepada aparat penegak hukumnya. Karena kasus-kasus online scam terutama yang juga banyak ditangani oleh Komnas HAM, itu tantangannya adalah di proses penegakan hukum sehingga para korban ini tidak mendapatkan keadilan, termasuk juga pemulihan. Mereka yang kemudian sudah berhasil dievakuasi ya oleh pemerintah, Kemenlu bekerjasama dengan banyak sekali pihak, ketika pulang kembali ke Indonesia hak atas keadilannya tidak diperoleh karena penegakan hukumnya juga tidak berjalan dengan efektif. Kemudian hak atas pemulihan ya, traumatik, banyak mengalami kekerasan gitu ya di negara-negara tadi, di Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja dan lain sebagainya, ini juga belum berjalan dengan baik gitu. Sehingga tahun ini ada momentum di mana revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran itu kan sedang menjadi prioritas prolegnas. Kami berharap pertama penguatan BP2MI menjadi kementerian itu bisa pertegas gitu ya di dalam undang-undang. Yang kedua terkait dengan jaminan pelindungan hak-hak pekerja migran itu sendiri, termasuk bagaimana memastikan hak itu bisa dipenuhi tidak hanya oleh kita gitu ya ketika akan menempatkan, tetapi juga oleh negara lain gitu. Karena ketika sudah berada di negara lain itu kan yurisdiksi negara tersebut gitu ya. Bagaimana memastikan seperti Pak Makarim tadi sampaikan gitu ya, diplomasi komunikasi kita dengan negara lain dengan standar hak asasi. Nah ini kan tidak mudah gitu. Jadi saya kira ini menjadi tantangan kita bersama gitu. Menggunakan standar hak asasi untuk terus memberikan jaminan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia, Bu Wamen. Lalu bagaimana merespon apa tadi masukan-masukan yang diberikan oleh Mbak Anis dari Komnas HAM begitu ya, untuk kemudian jangan sampai kemudian terulang lagi peristiwa semacam ini kan. Dan bagaimana juga temuan-temuan dari Kemen P2MI mengenai kasus yang di Malaysia ini, Bu Wamen. Ya, jadi sebetulnya ya betul, kami menyambut baik juga adanya kesempatan momen revisi dari Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran. Selama ini kan kita melihat apa-apa saja sih permasalahan yang ada dan semoga ini bisa menemukan jalan melalui revisi atau dimaktubkan dalam pasal-pasal di undang-undang. Tapi yang pertama, kita tuh hanya akan bisa menempatkan pekerja migran ke negara-negara yang sebetulnya punya aturan hukum yang cukup untuk pelindungan pekerja migran. Lalu mereka juga punya perjanjian bilateral dengan kita atau atau juga mereka punya jaminan sosial untuk pekerja migran kita. Inilah yang menyebabkan beberapa negara yang pemerintah lihat tidak mampu memenuhi hal tersebut, sejak 2015 lalu dilakukan moratorium. Nah itu, tapi challenges-nya ya itu tadi, masih banyak yang kemudian dengan visa turis lah, dengan konversi visa dan lain-lain kemudian berangkat melalui jalur unprocedural yang sampai sekarang sering kita temui gitu ya, masih terjadi juga. Nah tadi bicara soal penegakan hukum. Nah ini sebetulnya menjadi hal yang mungkin kita perlu angkat juga, bagaimana dari sisi kita sendiri, ini kan tadi kita bicara soal di negara penempatan. Dari sisi kita sendiri tuh kita juga bisa melakukan sesuatu sebetulnya. Berdasarkan keterangan yang kami dapat dari korban-korban yang tertembak ya, yang bisa memberikan keterangan, mereka ini membayar kepada seseorang untuk bisa naik boat itu gitu. Bervariasi antara Rp1.200 sampai Rp1.500, jadi 4 juta sampai 5 juta. Nah ini kan memang ada yang mengorganize untuk jasa boat jalan ini, dan ini kan sebetulnya penyeludupan orang masuk ke satu negara secara melawan hukum, membawa orang gitu. Nah kami harapkan nanti ya setelah mungkin kembali dan lain-lain, data-data ini yang kami akan teruskan, ini bisa juga menjadi leads untuk kemudian diproses sehingga bisa menimbulkan efek jera lah. Karena kalau enggak ya mungkin kita membahas hari ini kasusnya hangat ya, menjadi atensi, tapi dengan berjalannya waktu ya mungkin nanti akan terjadi lagi, karena ya itu tadi kita perlu, semua pihak perlu inilah bekerja sama untuk memastikan janganlah terulang kasus-kasus
kasus seperti ini ya. Oke. Kami sangat prihatin. Oke, baik. Prof. Makarim, ini kemudian kalau kita bicara mengenai negara-negara ASEAN tadi ya, paling tadi yang disebutkan, bagaimana kemudian kerjasama bilateral antar dua negara, Indonesia dengan negara-negara yang disebutkan tadi, itu bisa mengefektifkan pendekatan atau proses-proses hukum yang berjalan, Prof? Ya, tadi kan Mbak Anies kan cerita ya bahwa kita kan negara pihak daripada konvensi untuk migran ya, buruh migran. Tetapi misalnya Malaysia tidak. Ya, kalau kita bikin bilateral agreement antara kita sama dia kan, itu kan enggak sama anunya, tidak setara prinsip-prinsipnya ya, karena kita negara pihak, dia tidak negara pihak. Ya, dia tidak terikat pada konvensi mengenai migran worker itu. Jadi oleh karena itu memang perlu pendekatan secara khusus dalam arti kata. Ya, hendaknya timbul ada rasa concern daripada mereka apabila ya bahwa buruh migran yang dari Indonesia tidak datang ke negara mereka, ya baru mereka merasakan bahwa ini akan juga merupakan masalah kan. Oleh karena itu, pada mereka. Ya, oleh karena itu memang pendekatan bilateral talks ya, agreement antara Indonesia dan Malaysia ini perlu dikaji lebih lanjut dengan memberikan penekanan-penekanan pada mencegah hal-hal seperti excessive use of force. Ya, karena orang Indonesia sendiri kan juga di dalam negeri aja kan tidak melawan pihak-pihak dengan apalagi di luar ya. Pasti dia tidak akan melakukan itu kan. Dan karena itu pendidikan secara menyeluruh yang kita minta itu sekaligus sekalian untuk membuktikan ya bahwa kejadian-kejadian itu terjadi gitu. Ya, jadi itu terjadi di negara mereka. Jadi supaya hal itu juga menjadi patokan agar mereka jangan mengulangi hal itu lagi. Artinya bolehlah Prof kita berharap mungkin di pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa kemudian menggunakan kedekatannya mungkin di kasus ini dengan PM Malaysia, kemudian dengan raja dari kerajaan Malaysia untuk bisa mendorong adanya efek lebih besar dari kerjasama bilateral khususnya di sektor pekerja migran begitu Prof? Bisa kita berharap mengenai hal itu? Saya rasa bisa ya, hanya tadi ya kita bisa melihat dengan seksama ya bahwa di dalam kasus-kasus adanya pelanggaran ya hak asasi manusia terhadap korban-korban buruh migran ini pada umumnya itu terjadi di yang ilegal, ya yang tidak sah, tidak misalnya pendatang haram lah yang terjadi. Ya, tapi kalau proses-prosesnya itu secara sah, secara legal itu biasanya itu dia lebih terlindungi oleh agreement-agreement yang terjadi. Karena itu kan berdasarkan perjanjian, ya perjanjian kerjasama gitu ya. Nah, tapi kalau mereka itu kan tidak berdasarkan perjanjian. Ya, mereka datang bekerja malah semua dokumentasinya dipegang sama yang menggunakan ya. Jadi lemah sekali kedudukan daripada tenaga migran yang tidak resmi itu. Jadi kita menganjurkan bagaimana kita menghindarilah pengiriman tenaga-tenaga migran yang tidak resmi itu. Ya. Nah Bu Wamen, adakah kemudian rencana moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia kalau kita lihat dari kasus ini? Tidak ya, terus terang tidak, karena satu untuk pekerja migran domestik kan kami juga sudah memiliki bilateral agreement gitu, yang mana kalau diikuti sebetulnya itu seperti yang Bapak tadi katakan, selama itu ada perjanjian kerja, kita bisa tahu dia kerja di mana, siapa pemberi kerjanya dan lain-lain, itu terproteksi. Dan kalau sampai ada kasus-kasus ketenaga kerjaan itu bisa diselesaikan. Nah, untuk industri sawit juga sejauh ini boleh dibilang tidak ada masalah ya, yang berarti lah segala sesuatunya masih berjalan baik-baik saja. Jadi kita juga harus mendudukkan kejadian ini secara proporsional, sesuai porsinya lah. Jadi ini kita jelas sikap kita minta penjelasan, kita minta ini agar diusut tuntas, dugaan ada excessive use of force tadi agar bisa dibuktikan, dan jika memang terjadi ya kita minta agar dilakukan penegakan hukum. Itu satu hal. Tapi di sisi lain kedua negara ini membutuhkan, Mbak. Jadi betul, tidak hanya dalam sisi pekerja migran ya, Malaysia sangat butuh Indonesia, Indonesia juga butuh Malaysia. Jadi hubungan yang sudah baik, kita juga sebetulnya seperti sudah ya kakak adik ya, udah dari jauh ada history gitu. Jangan sampai juga terciderai dengan kasus ini. Tapi ini menjadi test case ya, menjadi batu tes loncatan ke depannya apakah soal pekerja migran khususnya pelindungan pekerja migran di Malaysia bisa berjalan lebih baik lagi. Bu Wamen, mungkin pesan atau himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat berkaca dari kasus yang terjadi. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan agar ibu bapak, teman-teman ya, saudara-saudara, adik-adik juga masih muda sering banyak pergi ke Kamboja dan lain-lain, niatannya iseng-iseng melancong tapi akhirnya terjebak masalah seperti yang online scamming dan lain-lain.
mohon jika ingin pergi ke luar negeri bekerja sesuai prosedur. Kami sangat mudah untuk diakses, informasi lowongan kerja di luar negeri bisa dilihat di Sisco P2MI, apa saja. Kami punya perwakilan BP3MI di 23 provinsi dan 24 kabupaten kota yang bisa didatangi kapan saja untuk memverifikasi informasi rekrutmen. Karena seringkali lewat media sosial dibilang bekerja sebagai admin, ya kan, gaji besar, dan tolong jangan tergiur. Cek dulu, kami pasti akan bisa memverifikasinya. Oke, baik Mbak Anis, belajar dari kasus ini, apa kemudian catatan yang bisa diberikan sebagai masukan juga kepada Kementerian P2MI ke depan untuk memberikan pelindungan dan jaminan akan keselamatan untuk para pekerja migran Indonesia? Iya, pertama dalam kasus ini Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan. Nanti hasilnya tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada publik. Yang kedua, untuk memastikan agar peristiwa yang sama tidak terulang di kemudian hari, pertama tentu saja adalah proses penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, di mana harus dipastikan korban tidak mendapatkan viktimisasi gitu ya, apalagi ini ada korban yang sudah meninggal dunia dan sebagian mereka juga dalam kondisi kritis gitu ya. Itu penting untuk dilakukan proses penegakan hukum yang transparan gitu, sehingga semua masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam melakukan pemantauan. Dan terakhir saya kira kita terus penting untuk mendorong agar tata kelola migrasi itu harus dipastikan berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk negosiasi kita dengan negara-negara lain. Oke, Prof. Makarim, catatan yang bisa diberikan, mungkin upaya diplomatik yang bisa didorong untuk kemudian bisa juga memberikan jaminan perlindungan keselamatan untuk warga negara Indonesia khususnya. Ya, kita menghendaki agar negara-negara ASEAN lainnya bisa menjadi negara pihak ya terhadap konvensi mengenai migrant worker ya, karena itu kan merupakan suatu yang sangat humanitarian, sangat kemanusiaan sekali ya. Kedua juga kita menghendaki supaya hendaknya di dalam kasus-kasus yang terjadi semacam ini agar supaya kasusnya jangan cepat menguap. Ya, kalau cepat menguap itu akan menimbulkan bahwa deal dengan orang Indonesia ini mudah sekali. Ya, ini hanya hangat-hangat yang terus kemudian hilang kemudian gitu. Jadi hendaknya itu dijadikan suatu isu yang terus ditekan sampai clear, benar-benar clear mengenai kasus yang terjadi ini. Apakah terjadi excessive use of force atau tidak atau apa. Jadi dengan demikian mereka kemudian mengatakan bahwa kalau ada kasus kayak begini pasti akan terbuka kalau dengan Indonesia. Nah, ini harus perlu dijaga. Dan yang terakhir yang kita hadapkan bahwa di dalam menghadapi masalah-masalah ini dengan negara-negara asing ya, hendaknya kita jangan terpisah di dalam gitu ya. Kita hendaknya bulat mencoba membela warga kita yang menghadapi kasus ini di luar ya. Jadi kalau kita berbeda pendapat biarlah di dalam aja, tapi kalau ke depan keluar kita harus bulat satu ya, harus solid begitu solid, ya Prof. Ya, karena itu merupakan titik kuat kita kalau kita bernegosiasi dengan negara lain. Kita akan tunggu tentunya perintah dari Presiden Prabowo untuk meminta penyelidikan dan juga proses investigasi. Tentunya penanganan kasus ini tidak hanya menguap, tapi betul-betul terungkap. Terima kasih Ibu Wakil Menteri P2MI, Bu Christina sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Mbak Anis Hidayah dari Komnas HAM dan juga Prof. Makarim Wibisono sudah bergabung bersama kami juga di Apa Kabar Indonesia Malam.